Ya, kali ini saya akan membuat video untuk merespon pertanyaan yang disampaikan di kolom komentar di video kami sebelumnya, yang bertanya tentang bagaimana prosedur dan tata cara pindah memilih. Jadi topik pembahasan di video kita ini, yang pertama yaitu dasar peraturan KPU yang mengatur tentang pemilih yang akan pindah memilih. Kemudian yang kedua, apa saja syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk mengurus surat pindah memilih. Yang ketiga, bagaimana tata cara pengurusan pindah memilih. Kemudian yang keempat, kami akan memberikan panduan cara mengisi formulir pindah memilih. Ya, ini khususnya untuk teman-teman PPS, PPK, dan juga KPU Kabupaten. Kemudian yang kelima, kami juga akan memberikan panduan bagaimana cara mengisi format daftar pemilih pindahan. Ini untuk PPS, PPK, dan juga KPU Kabupaten. Dan jangan lupa di kolom deskripsi kami sudah menyediakan link untuk download format surat pindah memilih dan juga format daftar pemilih pindahan dalam format Excel. Silahkan di-download secara gratis. Kami hanya minta bantuan teman-teman untuk mengembangkan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, serta di-share ke teman-teman yang lain agar channel ini dapat berkembang dan dapat tetap eksis untuk bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat seputar pemilu tahun 2024. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis ya. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu dasar aturan. Jadi dasar aturan yang kami pakai untuk membahas persyaratan untuk pindah memilih di sini, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Jadi teman-teman PPS, PPK, dan juga KPU Kabupaten yang ingin membaca secara detail bagaimana tata cara pindah memilih, silakan download Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022. Di bab 8, bagian ke-1 pasal 116 dijelaskan bahwa daftar pemilih tambahan atau yang disingkat dengan DPTB adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Nah, jadi di sini tertulis dan juga tersirat bahwa syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk pindah memilih, yaitu yang pertama, sudah terdaftar di DPT. Kemudian yang kedua, mempunyai alasan yang tertentu, dan alasan-alasan ini juga sudah ditetapkan atau tertulis di dalam keputusan KPU nomor 7 tahun 2022 ini. Nah, keadaan tertentu yang dimaksud meliputi yang pertama, menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara. Yang kedua, menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan juga termasuk keluarga yang mendampingi. Yang ketiga, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi. Yang keempat, menjalani rehabilitasi narkoba. Yang kelima, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. Yang keenam, tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi. Yang ketujuh, pindah domisili. 8, tertimpa bencana alam. 9, bekerja di luar domisilinya. Dan yang terakhir, atau keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana tata cara mengurus surat pindah memilih. Di dalam pasal 117 dijelaskan bahwa yang pertama, untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, pemilih yang terdaftar dalam DPTB dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Yang kedua, pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melaporkan dengan cara yang pertama, menunjukkan KTP elektronik atau kartu keluarga, dan yang kedua, melampirkan salinan formulir model A tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal. Kemudian yang keempat, panduan pengisian format surat pindah. Pasal 118 yang pertama,
PPS, PPK atau KPU Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat 1. Yang pertama, meneliti kebenaran identitas dalam DPT dengan KTP elektronik atau kartu keluarga, dan kemudian melakukan pengecekan data pada DPT di tempat asal. Yang kedua, dalam hal pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPK atau KPU Kabupaten Kota, mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT, dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir model A surat pindah memilih dengan ketentuan A. Lembar ke-1 untuk pemilih yang bersangkutan, dan B. Lembar kedua sebagai arsip PPS, PPK, dan atau KPU Kabupaten Kota. Nah, jadi ini teman-teman PPS, PPK, dan juga KPU Kabupaten perlu mencatat ini bahwa ketika menerbitkan surat pindah memilih, maka harus membuat 2 lembar. Jadi harus ada arsip untuk PPS dan juga 1 lembar untuk pemilih yang mengurus surat pindah memilih. Kemudian, formulir surat A. Surat pindah memilih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat informasi identitas pemilih yang terdiri dari NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, dan alamat tempat tinggal pemilih, dan TPS asal pemilih. Kemudian bagian B, alamat dan TPS tujuan, dan C, jenis surat suara yang diterima oleh pemilih. Nah, ketentuan mengenai formulir model A surat pindah memilih ini sudah tercantum di dalam lampiran ke-23 Peraturan KPU nomor 7 tahun 2023. Dan model suratnya seperti ini. Ini adalah lampiran ke-23 Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022. Dan kami sudah ubah ke dalam format Excel yang bisa teman-teman download di kolom deskripsi di bawah video ini. Jadi cara pengisiannya, di sudut kanan atas ini ada model A surat pindah memilih. Kemudian judulnya surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri pemilihan umum tahun 2024. Nomor kartu keluarga. Jadi nomor kartu keluarga ini adalah nomor kartu keluarga pemilih yang akan pindah. Kemudian NIK atau nomor induk kependudukan adalah NIK dari penduduk yang akan pindah. Kemudian nama lengkapnya siapa. Kemudian alamat sesuai yang tertera di KTP elektronik. Ada kelurahannya, kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi. Terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS berapa? Kelurahannya, kelurahan apa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Jadi sebagaimana yang kita bahas sebelumnya bahwa syarat untuk pindah memilih yaitu bahwa pemilih tersebut sudah terdaftar di dalam DPT. Kemudian digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih memberikan suara di mana. Jadi ini adalah TPS tujuan, tempat pemilih itu akan pindah. Nah, di sini ada 2 kolom, yaitu yang pertama kolom di dalam negeri dan yang kedua kolom di luar negeri. Nah, di bawah ada catatan untuk bintang 1, coret 1 kolom yang tidak perlu. Nah, jadi apabila si pemilih pindah ke luar negeri, maka yang di dalam negeri ini dicoret. Kemudian apabila dia pindah masih di dalam negeri, maka kolom untuk luar negeri ini dicoret. Ya, dia pindah ke mana? Misalnya di dalam negeri, di TPS berapa, tulis di sini. Kemudian di kelurahannya kelurahan apa, kecamatannya kecamatan apa, kabupaten kabupaten apa, kemudian provinsi di mana dituliskan di sini. Nah, kemudian jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih. Kita lihat keterangan catatan di bawah. Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih. Nah, jadi ketika seseorang pemilih pindah memilih, maka harus diperhatikan bahwa apabila misalnya pemilih tersebut pindah antar kabupaten dari kabupaten A ke kabupaten B misalnya, maka tentu saja pemilih tersebut sudah tidak bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota DPRD di tingkat kabupaten karena dia berada di kabupaten yang lain. Nah, namun demikian apabila masih berada di dalam satu provinsi, maka pemilih tersebut masih bisa menggunakan haknya untuk memilih DPRD tingkat provinsi dengan ketentuan kabupaten asalnya dan kabupaten tujuan masih berada di dalam satu daerah pemilihan atau dapil. Nah, begitu juga seterusnya ke atas. Nah, jadi untuk pemilih yang pindah masih di dalam satu kabupaten, ini juga perlu hati-hati ya. Jadi sini saya memberikan satu gambaran. Contoh ini ada Kabupaten X misalnya. Kabupaten X ini dibagi di dalam 2 wilayah daerah pemilihan atau dapil. Ada dapil 1 yang terdiri dari kecamatan A dan kecamatan B. Kemudian ada dapil 2 yang terdiri dari kecamatan C dan kecamatan D.
Nah, andaikan pemilih pindah dari kecamatan A memilih di kecamatan B, artinya mereka masih berada di dalam satu wilayah daerah pemilihan atau satu dapil, maka tentu saja dia masih berhak untuk memilih DPRD tingkat 2. Dan begitu juga untuk DPRD tingkat 1, DPR, DPD, dan Presiden juga Wakil Presiden. Nah, tetapi apabila misalnya pemilih itu pindah dari kecamatan A ke kecamatan C misalnya, karena mereka sudah berada di dapil atau daerah pemilihan yang berbeda, maka si pemilih ini tidak bisa lagi menggunakan hak suaranya untuk memilih DPRD tingkat 2. Nah, jadi apabila masih berada di dalam satu kabupaten tapi sudah berbeda dapil, maka pemilih tersebut sudah tidak bisa menggunakan hak suaranya untuk DPRD tingkat 2. Jadi begitu penjelasan selanjutnya. Jadi ketika pemilih pindah juga harus memperhatikan dapilnya di DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, dan juga DPR pusat. Jadi pasal 19 dijelaskan bahwa yang pertama, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kota Tujuan menyusun daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir model A daftar pemilih pindahan. Kemudian yang kedua, KPU Kabupaten atau KPU Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir model A rekap pemilih pindahan. Jadi yang membuat rekapitulasinya hanya di tingkat KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS tidak perlu membuat rekap pemilih pindahan. Yang ketiga, KPU Kabupaten Kota mencoret pemilih yang terdaftar dalam DPTB dari DPT asal. Sekali lagi ini kewenangan KPU Kabupaten. Yang keempat, ketentuan mengenai formulir model A daftar pemilih pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum di dalam lampiran ke-18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan komisi ini. Kemudian yang kelima, ketentuan mengenai formulir model A rekap pemilih pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam lampiran ke-30 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan komisi ini. Nah, jadi ini adalah contoh atau lampiran ke-18, yaitu model A daftar pemilih pindahan. Dan ini juga sudah kami buat dalam format Excel. Silahkan teman-teman PPS, PPK, ataupun KPU Kabupaten download di kolom deskripsi di bawah video ini. Jadi judulnya Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Umum tahun 2024. Provinsi, kemudian Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, TPS. Nomor KK-nya, jadi nomor urut, kemudian ini nomor KK, NIK, kemudian nama pemilih yang pindah, alamat asalnya, alamat sesuai dengan KTP, ya, KTP elektronik. Kemudian hak suara yang digunakan, jadi di sini dicentang, ya. Centang sesuai dengan hak suara yang dapat digunakan. Apakah dia bisa menggunakan haknya di DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD 1 atau DPRD 2. Nah, kalau dia misalnya masih satu dapil untuk bisa memilih di DPR, silahkan centang di sini. Begitu juga DPD. Kalau dia sudah pindah provinsi, karena DPD ini adalah perwakilan provinsi, perwakilan daerah, maka apabila dia sudah pindah provinsi, maka tentu dia tidak berhak lagi untuk memilih perwakilan DPD. Kemudian kalau untuk Presiden dan Wakil Presiden, saya rasa dimanapun pindah, ini tetap masih bisa menggunakan hak pilihnya. Kemudian DPRD tingkat 1, yaitu DPRD tingkat provinsi, juga harus diperhatikan. Apabila sudah pindah provinsi, maka tentu dia tidak berhak lagi untuk menggunakan hak suaranya di tingkat provinsi. Begitu juga DPRD tingkat 2 atau DPRD kabupaten. Nah, kemudian yang terakhir, ini adalah rekapitulasi daftar pemilih pindahan sesuai dengan lampiran ke-30. Tapi saya tidak akan membahas lebih jauh karena ini adalah kewenangan KPU Kabupaten. Saya rasa teman-teman di PPS dan PPK tidak membutuhkan ini. Jadi demikian video kita kali ini. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, silahkan tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha menjawab semampu dan sebisa yang kami tahu. Terima kasih sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, karena like dan subscribe dari teman-teman semua akan membantu untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih.